Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membagikan tutorial cara membuat peta digital menggunakan aplikasi Google My Maps. Untuk tugas kita, karena kita akan melakukan sebuah proyek yaitu membuat peta digital, memanfaatkan teknologi yang ada, kita akan mencoba membuat peta potensi wilayah dengan aplikasi Google My Maps. Jadi contohnya di sini lihat, pertama yang kita lakukan adalah membuka di pencarian melalui Chrome atau melalui aplikasi pencarian yang lainnya. Di sini kita ketik Google My Maps. Setelah muncul di sini, kita klik Google My Maps, maka klik saja di yang ketiga ini My Maps, Google My Maps. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita bisa membuat peta sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketika muncul pertama, dia mungkin lokasinya belum tepat sesuai lokasi yang kita inginkan, maka kita klik saja di sini sebelah kiri ada garis 3 sini di pojok kiri, kita klik buat peta baru. Jadi kalau kita sudah punya peta nanti bisa diedit kalau dirasa perlu. Tapi untuk sini kita buat peta baru saja. Nah, sebelum kita membuat peta baru, kita buat dulu judulnya. Jadi syarat membuat peta yang bagus itu ada judul dulu biar orang lebih tahu kalian peta apa yang ingin kalian buat. Nah, di sini petanya apa, di sini kita buat karena tugas kita itu nanti dua kelompok berbeda, ada peta potensi dan sebaran bahan penyedia, peta sebaran potensi dan sebaran penyedia bahan industri. Yang satu lagi peta sebaran dan potensi penyedia energi terbaru dan terbarukan, nanti dibuat saja sesuai kebutuhan. Jadi buat saja deskripsinya, misal untuk memenuhi tugas pemetaan IPS kelas 11. Nah, simpan. Yang penting judulnya saja. Sini langsung muncul dia peta potensi dan sebaran penyediaan bahan industri. Nah, maka untuk di sini dia muncul peta Indonesia keseluruhan seperti ini. Tapi ini menurut Ibu kurang bagus, jadi kita ganti saja peta dasarnya. Lihat di paling bawah, ini klik panahnya, ini banyak pilihan, ada peta dasar biasa, ada yang satelit, ada yang medan, kemudian ada politik dan yang lain-lain. Kita pilih saja peta satelit supaya tampilannya akan lebih bagus tampilannya. Nah, jadi kita setelah muncul peta, tugas sebelumnya kalian harus mencari dulu potensi sesuai dengan potensi apa. Di sini kita pilih penyedia bahan industri. Jadi misalkan bahan industri itu banyak ya, ada kelapa sawit, ada misal bahan tambang, kemudian yang lain-lain sesuaikan dulu, cari dulu di mana tempatnya, kemudian sebanyak apa, baru kita masukkan di peta ini. Misal kita ingin menambahkan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu kan banyaknya di daerah Riau, kemudian Sumatera Selatan dan lain-lain, kemudian di Kalimantan. Nah, coba kita tambahkan di sini. Misal kita ingin menambahkan kelapa sawit, kita tambahkan titiknya, kita cari di sini, ada di barisan ini, kita pilih tambah penanda.
belum muncul ya. Nah, ini titik satunya sudah muncul. Kita geser saja, misal kita ingin menambahkan di daerah Kalimantan. Nah, kemudian titik satu ini kita edit. Nah, titik satu ini kita buat potensi kelapa sawit. Kemudian di yang bawahnya ini bisa kita tambahkan deskripsinya supaya lebih jelas. Misalkan di daerah Kalimantan, Pulau Kalimantan memiliki perkebunan, memiliki luas ya, memiliki luas perkebunan kelapa sawit seluas, jangan seluas, memiliki luas perkebunan kelapa sawit, misal kita buat 1000, sesuai dengan data ya, 1000 hektar. Bisa lebih itu. Kemudian kita simpan. Setelah disimpan, kita tambahkan gambarnya supaya lebih bagus petanya. Kita klik gambar. Dan di sini banyak pilihan gambar atau video untuk diupload. Kita pilih saja Google Gambar. Karena tadi kelapa sawit, maka kita ketik di sini kelapa sawit. Oke. Dia akan muncul banyak sekali pilihan gambarnya. Karena di situ perkebunan, maka kita pilih saja yang berjenisnya batang, jangan buah. Kalau mau buah, nggak apa-apa juga sih. Kemudian pilih simpan. Nah, dia akan seperti ini. Ketika kalian klik, nah, potensi kelapa sawit Pulau Kalimantan memiliki luas perkebunan sebesar berapa. Kemudian bisa juga kita tambahkan di misal Pulau Sumatera, seperti ini juga. Di barisan ini kita klik. Nah, kita pilih dekat Riau karena sini paling banyak, misal. Nah, titik 2 perkebunan kelapa sawit lagi, misal perkebunan kelapa sawit. Nah, kita klik lagi di deskripsinya, Pulau Sumatera. Memiliki potensi perkebunan, misal kita buat di sini 2000 hektar. Sedikit itu ya, kenyataannya nanti lebih banyak pasti. Dan simpan. Seperti tadi juga kita tambahkan foto. Kelapa sawit. Kemudian pilih gambarnya, pilih. Nah, dia muncul, simpan. Nah, ini juga begitu juga untuk pulau-pulau yang lainnya. Nah, misal juga untuk potensi yang lain, untuk bahan tambang misalkan bahan tambang ini kita lihat di sini ada di mana, misalkan di Kalimantan ini ada batu bara, misal. Kita tambahkan saja di sini. Batu bara. Kita klik potensi batu bara. Nah, deskripsinya juga Pulau Kalimantan memiliki potensi titik-titik, misal apa sesuai dengan data kalian. Simpan, kemudian tambahkan gambar karena tadi batu bara, maka klik batu bara. Cari,
berbeda ini, kita pilih saja gambar yang menurut kita cocok, kemudian pilih simpan. Nah, dia akan muncul seperti ini titik-titiknya. Nah, untuk peta yang sebaran energi baru dan terbarukan juga bisa seperti itu, cara-caranya seperti tadi, tapi dia beda pada saat membuat titik-titik tadi. Jadi informasinya berbeda. Misal di daerah mana ada potensinya, misal di daerah Sumatera ini kan hulunya itu ada di daerah Bengkulu, misal kita ambil potensi pembangkit listrik tenaga air, maka kita klik saja di sini potensi, ini untuk yang EBT ya, potensi listrik tenaga air, potensi pembangkit ya, untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi kita buat sini PLTA. Nah, untuk deskripsinya bisa kita tambahkan di situ kenapa bisa ada potensi pembangkit listrik tenaga air. Misalkan situ karena ada Sungai Musi, maka kita tambahkan di sini Kabupaten Kepahyang memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air di desa apa, misal bisa ditambahkan di situ, memanfaatkan sumber air apa, biar jelas di situ, air Musi misal. Nah, simpan. Gambarnya kita tambahkan PLTA, berarti gambar PLTA. Muncul nggak ya? Nah, di sini dia langsung muncul. Kita pilih kira-kira yang pas gambar yang mana. Misal gambar yang pertama, pilih oke. Simpan. Sudah selesai. Tambahkan lagi titik yang baru. Misal di mana lagi? Ada potensi geotermal atau panas bumi. Ini di daerah Bengkulu juga banyak, karena di sini banyak daerah perbukitan. Potensi geotermal. Ini di daerah Rejang Lebong kita pilih. Rejang Lebong, Bengkulu memiliki potensi energi geotermal di mana? Misal di kawasan Bukit Kaba. Setelah ditambahkan apalagi informasi makanan yang penting, kemudian simpan. Gambarnya bisa disesuaikan. Google gambar geotermal. Nah, kita pilih gambarnya, misal yang ini yang cocok pada daerah perbukitannya. Simpan. Nah, dia akan muncul informasi-informasi seperti ini. Gambarnya tidak cocok nih kayaknya, kita ganti saja supaya dia muncul. Dia tidak muncul, cari gambar yang lain saja. Nah, ini dia muncul, mungkin gambarnya itu korup atau rusak. Nah, ini dia muncul langsung. Jadi informasi-informasi di sini bisa dilihat, bisa diklik.
Nah, di sebelah kiri ini ada informasi potensi batu bara, pembangkit listrik, ya thermal, yang lain-lain. Bisa diklik langsung di sebelah kiri atau diklik langsung di titiknya. Ini contohnya, nah, dia langsung muncul. Nah, untuk membagikannya, kalian bisa pilih bagikan. Ini bagian peta, kita buka saja semua aksesnya supaya orang bisa melihat. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian salin linknya, kemudian dibagikan melalui WA atau melalui apa saja. Ini tutup. Nah, itu saja tutorialnya, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.